sangat biadab gitu, jangan biadab doang. Kalau dibilang sangat biadab, luar biasa. bahkan memang kita akui ya, kekurang ajaran mereka itu adalah ketika kejahatan itu terorganisir di agama mereka, mereka tutupi bang. Tapi ketika sudah terbongkar satu persatu, ini contoh ya, contoh ini fakta kalau mereka coba menutup-nutupi kebiadaban mereka. Pertama, ini memang pengakuan dari situs sendiri, ini bukan saya ya, ini bukan saya. Ini menurut artikel dari berita nih, Sindo News TV ya. Pertama, mereka memang sengaja menutup-nutupi. Jadi kalau nggak ketahuan, mereka nggak akan buka nih. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta as korban ribuan anak. Jadi ini dikatakan, ini bukan buah pertanyaan ya, ini pernyataan loh. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta Amerika Serikat korbannya ribuan anak. Ini dari Sindo News ya. Nah, artinya memang ada indikasi mereka ini coba untuk menutupi kejahatan dari lingkungan mereka. Dan terbukti ini, silakan perhatikan. Dulu, karena aku udah pernah cerita, tahun ini berkaitan dengan asimilasi paksa atau menghabisi suku Indian. Ini aku kasih datanya. Jadi dulu suku Indian itu mereka ambil paksa anak-anak kecilnya, kan tahu kan Pin? Ya, tahu. Nah, itu memang betul adanya. Dan itu kita lihat di sini, nih kita lihat kronologisnya nih. Oh ya, doktrin interkaitera Pin belum pernah lihat ya isinya. Belum. Nih doktrin interkaitera nih Pin. Nih, ini dari Histories Resource The Gilder Lehrman Institute of American History. Ini bula kepausannya ya, ini dokumennya ya. Tahu kan arti bula kepausan itu adalah magisterium atau apa ya? Ibarat kata kayak dikeluarkan sama paus lah gitu. Masuk magisterium aku nggak ngerti. Itu bula itu kayak doktrin yang dibawa sama paus mereka gitu. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan sama paus mereka. Nah, ini namanya bula kepausan. Mereka kan ada dogma infalibilitas kan, kalau paus yang mengajar mereka kan ikut tunduk dan patuh tuh. Bula tersebut menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen, serta menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan serta disebarkan di mana-mana, kesehatan jiwa harus dijaga dan bangsa-bangsa barbar harus ditumbangkan dan dibimbing ke iman itu sendiri. Memang mereka divalidasi ketika mereka menjajah itu Pin. Sama ini bula kepausan ini disupport. Makanya orang Indian itu kalau ditanya Christopher Columbus, mereka akan sangat marah sekali. Coba ada situs-situs YouTube yang menunjukkan ketika orang India ditanya bagaimana pendapatmu Thanksgiving. Thanksgiving itu Pin, itu mengingatkan mereka ketika orang Eropa, orang-orang yang datang ke tempat mereka punya penyakit kulit, miskin, lapar, mereka bantu seperti orang Palestina yang kedatangan Yahudi ini. Terus tiba-tiba mereka rampas rumah mereka. Ini buktinya nih. Ini aku tunjukin. Ya. Oh, ini nggak bisa dibuka situsnya. Ini nih. Pertama kita pakai ini aja deh, ini aja. Nih, dari CNN aja ya, dari CNN. Aku sengaja ngambil yang muda-muda ini teman-teman biar kalian bisa ambil gitu ya. Dan ini baru terungkap. Ini tahun 2021. Ya, diperbaharui tahun 2021. Penemuan tak terpikirkan di Kanada saat jenazah 215 anak ditemukan terkubur dekat sekolah asrama. Ini kan baru kebongkar nih, Pin. Kalau nggak salah, ini tuh tahun 2014 baru ketemu berapa ya? Baru 700, habis itu digali-gali makin ribuan. Nah, ini waktu kita pertama-pertama debat, Pin. Waktu ini pertama debat, tapi kita nggak selalu angkat ini karena kita sibuk dengan ayat-ayat mereka kan. Nah, sekarang Uni, kenapa ayat-ayat mereka Uni nggak terlalu sibuk, tapi Uni jadikan landasan kekejaman mereka. Uni ingin membuka. Selama ini kan mereka nuduhnya tuh orang Islam terus tuh. Ternyata kelakuan mereka tuh jauh lebih biadab gitu loh. Penemuan mengerikan itu memakan waktu puluhan tahun dan bagi beberapa penyintas sekolah asrama Indian Kamloops, dan sekolah Indian Kamloops ini dikendalikan sama gereja. Konfirmasi bahwa anak-anak berusia 3 tahun dikuburkan di halaman sekolah tersebut mengkristalkan kesedihan yang mereka tanggung sepanjang hidup mereka. Nih ya. Iya, dan komunitas Tech Kamloops Desquipim di pedalaman selatan British Columbia, tempat sekolah itu berada, merilis pernyataan pada Kamis malam yang menyatakan bahwa kerugian tak terpikirkan yang dibicarakan tetapi tidak pernah didokumentasikan. Dan tahu nggak, anak-anak Indian ini nggak dikasih nama matinya, karena Katolik itu dulu waktu ada kejadian 700 jenazah anak kecil dibuang di septic tank karena mereka menganggap itu anak hasil dosa. Makanya si Joseph pernah Uni tanya, Joseph, anak hasil zina itu berdosa atau tidak? Mereka itu memang mewarisi terpapar dosa, konsekuensi dosa. Dan ternyata ini tau nggak dasarnya apa, Pin? Anak kecil itu dihabisi nyawanya karena hasil perjinahan. Karena anaknya Daud dihabisi Tuhan selama seminggu, ditulahi Tuhan selama seminggu. Ngambil dari situ ya? Perjinahan.
Satu Samuel 2 Samuel pasal 12 yang Tuhan menulahi anak Daud selama seminggu. Ini dasar Katolik dulu untuk menghabisi nyawa anak-anak kecil yang hasil dari perjonian. Datanya ada. Nah, dan memang mereka tidak dan bahkan begini loh. Banyak yang nanya pada waktu dicari tahu ini kan, kenapa anak-anak itu tidak dikubur seperti anak Kristen lainnya? Karena mereka tidak mengikuti ini, karena mereka tidak dikubur secara Katolik gitu. Karena mereka anak hasil perjinahan. Nih, kita lihat ini fakta teman-teman. Ini kalian tahu nggak berapa mayatnya ditemukan? 796 anak kecil di dalam asrama pengelolaan perempuan-perempuan yang dianggap bersundal. Nih, ini data nih. Anak hasil zina. Ya, the murder at time, the murdera at times ya, berani, benar dan bebas. 796 mayat bayi ditemukan dalam tangki septic tank di rumah penjagaan rahib di Ireland. Ini sampai dibikinkan tugu loh, 796 anak mati. Dan kalian tahu nggak kenapa? Mereka itu dikubur mati karena mereka hasil perjinahan. Ya, nih, pihak berkuasa Ireland bakal memulakan kerja penggalian. Jadi kalau nggak salah tahun 2025 kemarin, di awal-awal 2025 kemarin dilakukan penggalian lagi, Pin, untuk membuktikan, mencari tahu di bekas biara mereka bahwa masih ada jenazah anak-anak, ribuan anak-anak yang dikubur dalam tank. Masih ada ya? Iya, nih. Susulan penemuan mengejutkan melibatkan 790 mayat anak-anak yang dipercayai dikebumikan secara tidak resmi di dalam sebuah tangki septic tank. Ingat ya, tidak resmi. Kenapa? Anak ini dipercaya sebagai hasil perjonian. Aku udah baca kok yang artikel lainnya, nanti aku tunjukin. Tapak ini merupakan sebahagian daripada institusi yang dikendalikan oleh sekumpulan rahib Katolik dari tahun 1925 hingga 1961 yang menempatkan wanita hamil di luar nikah dan anak-anak mereka. Jadi perempuan-perempuan hamil di luar nikah, Pin, diambil di organisasi mereka, diperbudak di sebuah institusi yang diberi nama sebagai Magdalene Laundry. Nih ya, nih. Sebentar aku nanti itu ke sana nanti. Nah, jadi anak-anak hasil perjonian mereka itu ditemukan di septic tank mayatnya. Bangunan rumah penjagaan tersebut telah dirobohkan pada tahun 1972. Namun kawasan tanah itu kekal tidak dibangun. Penemuan ini mencetuskan reaksi luar biasa dalam kalangan masyarakat tempatan dan antar bangsa. Setelah siasatan mendalam oleh Catherine Corles, seorang sejarawan tempatan yang membuktikan ketiadaan sembarangan. Ini pakai bahasa Malaysia ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Aku nggak tahu kalau ternyata ini pakai bahasa Malaysia. Bentar ya, nggak bisa ya diterjemahkan nih. Menurut penyelidikan Corles pada tahun 2014-nya, ini Pin yang Uni bilang. Jadi ketemunya tuh tahun 2014 terungkap bahwa ditemukan anak-anak. Jadi digali pertamanya cuma berapa? Ditemukan 790 anak. Nah, tahun 2025 baru digali lagi, Pin, pembuktian. Nah, ini masih ada proses. Nah, kemarin Uni tunggu nanti cari situsnya ya. Nah, beliau mendedahkan bahwa lokasi yang paling berkemungkinan menjadi tempat persemadian anak-anak ini adalah sebuah tangki septik lama yang tidak digunakan lagi dan telah ditemui pada tahun 1975. Namun tidak diselidiki secara menyeluruh pada waktu itu. Makanya tahun 2025 diselidiki lagi atas desakan masyarakat. Nah, sebagai tindakan balas, kerajaan Irlandia telah menumbuhkan Suruhanjaya siasatan, maaf ya ini pakai bahasa Malaysia nih ya, artinya mereka menyuruh untuk menyiasati lebih lanjut gitu loh, yaitu kerja mengorek tanah dijangka bermula bulan di hadapan selepas. Nah, jadi ini nih kerja untuk mengorek atau menggali itu akan dilakukan sebulan lagi. Nah, dirilis ini kapan? Dirilis ini pada tahun 2025. Jadi baru tahun 2025 bakalan dibongkar lagi untuk membuktikan kekejaman mereka lebih lanjut. Artinya kekejian agama-agama terdahulu, ya agama Katolik dahulu, itu masih diselidiki sampai tahun 2025. Dan kalau itu tidak terbongkar, kita tidak akan pernah tahu. Kan aku bilang, Matius 23 nomor 15. Celakalah Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, dan yang bertobat mengikuti si Farisi biadab ini, kelakuannya 2 kali lebih jahat daripada si Farisi sesat ini. Makanya aku pernah nanya, tunjukkan sama aku satu agama yang kelakuannya sebiadab ini, kecuali agama ini. Silakan. Tunjukin agama Hindu ada nggak sebiadab ini? Tunjukin. Dan agama Hindu datang dari Farisi nggak? Makanya kalau Matius 23:15 ini tidak terbukti, maka Yesus itu berbohong karena nggak terbukti sama sekali. Justru aku sebagai orang Islam yang menunjukkan Yesus tidak pernah berdusta.
bahwa Matius 23:15 itu merujuk kepada Paulus dan Kristen. Karena Paulus itu kan gini, dan lucunya kejahatannya persis. Paulus kejahatannya diantaranya menyesah jemaat Yesus. Orang yang ngaku mengikuti Yesua itu dihabisi oleh Paulus, diantaranya Stefanus. Dan anehnya pengikut Paulus, yaitu tepatnya agama Katolik dan Protestan, itu menghabisi dulu sebelum dia menghabisi orang Islam dan Yahudi. Yang dihabisi dulu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Katolik itu 500 tahun melakukan inkuisisi kepada orang yang dedemnya beda. Protestan, John Calvin, Zwingli, termasuk Martin Luther ya. John Calvin bahkan membakar salah satu tokoh anak baptis bernama Icha Cabot. Itu dibakar sama John Calvin. Dan kalian tahu kan John Calvin itu siapa? Penggagas soteriologi Calvinis. Salah satu bapak gereja Protestan. Dan mungkin kalian bilang, kalau Martin Luther kan nggak pernah ngebunuh nih. Iya, tapi kalian tahu kan, dia yang membuat buku Vom Sem Hampora dan kebencian terhadap Yahudi dengan membuat buku Yahudi dan kebohongannya yang mempengaruhi Hitler hingga menghabisi 6 juta jiwa Yahudi. Nikmat mana lagi yang mau kalian nikmati anak-anak Tuhan? Sekeji itu loh, petinggi-petinggi agama kalian. Sekali ya mereka, keji ya. Iya, jangan kalian bilang, oh enggak, oke, itu kan masa lalu. Oke, baik, masa lalu ya. Kita nggak usah deh jauh-jauh. Sedangkan tokoh agama kalian, sorry to say, nih aku kasih data ya, yang sudah divalidasi secara internasional dengan diberikan piala Nobel, namanya Uskup Belo, itu ternyata melecehkan anak-anak. Bayangkan, penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelocohan SKS anak-anak. Vatikan akui sudah beri sanksi. Kalau nggak terbukti, Vatikan nggak akan beri sanksi. Ya, ini nih. Jadi mau tahun dulu kayak anak-anak Teos ini, mau tahun sekarang kayak, mau saat kita lagi berkedip mata kita, memang terbukti kalian tuh biadab. Walaupun mungkin ada sebagian kecil daripada kalian yang nggak biadab karena belum tahu ajaran agamanya. Kalau kalian baca Imamat 25 ayat 46, kalian baca kitab Keluaran, kalian baca Lukas 14:26, kalian baca Lukas pasal yang dibacakan sama Agustinus yang dijadikan Agustinus, mungkin kalian bisa lebih keji lagi daripada pendahulu kalian. Kenapa? Terbukti, ini menunjukkan ya, kalian itu tidak mau mendengarkan ahli. Ya, sorry itu saya berkali-kali dari kalangan Kristen ketika bilang, kami ini adalah ajaran yang tidak boleh berbohong dalam segala hal. Kami tanya, ketika kalian ketangkap, lalu kalian menjadi intelnya orang Indonesia, lalu kalian ditangkap sama intel Rusia, ditanya, kalian tahu senjata kita berada di mana? Kalian ditanya sama intel Rusia, hei kamu, di mana letak tempat senjata Indonesia? 3 orang di depan saya mengakui bahwa dia akan jujur mengkhianati negaranya demi menjalankan ajaran Yesus. Makanya aku bilang, apa yang kuulangi ini supaya pemerintah kita tuh peduli bahwa kalau kalian memilih polisi dan tentara dari kalangan umat Kristen, kalian harus pastikan, Densus 88 harus pastikan bahwa mereka tidak pakai doktrin agamanya, bahwa mereka akan berpotensi mengkhianati negara kita nanti. Karena saya punya videonya pengakuan mereka loh, bahwa mereka akan berani mengkhianati negara untuk tidak melawan penjajahan karena mereka dilarang sama Tuhan mereka. Itu fakta. Bahkan 3 orang kemarin aku wawancara tuh, aku diskusiin tuh, mereka akui. Bahkan ada salah satu orang Kristen yang ketika saking ikutnya sama doktrin agama mereka, aku tanya gini, kalau istrimu diperkodok, kamu ngelawan nggak? Enggak, diam aja. Tapi kalau mobilmu diambil, kamu biarkan nggak? Oh enggak, saya ambil kembali. Nggak ada harga dirinya wanita. Jadi doktrinnya ada, tekstualnya ada, dan yang mencontohkan ini dari kalangan petinggi-petinggi agama kalian tuh ada. Menjajah orang lain, asimilasi paksa. Nih aku tunjukin ya. Dan lagi-lagi mohon maaf, saya berusaha mencari data itu objektif. Artinya saya tepis kalau data itu datang dari Islam. Saya ambil datanya dari Kristen sendiri. Ya misalnya kayak kalau situs-situs berita, oke, saya ambil semua karena nggak peduli mau Kristen ataupun apa gitu. Ya, tetapi kalau untuk kayak situs Islam, kayak ini saya nggak terlalu tekankan. Supaya apa? Supaya kita objektif, dan ini bukan karena kebencian saya gitu. Nah, jadi aku liatin sama kalian lagi. Ya, ini nih.
implikasi kebongkarnya kemarin itu, Pin. Jadi pada tahun 2014 itu, Pin, kan orang sibuk ya, terbukti ternyata kelakuannya begini. Dan lu tau nggak di journey.co ini dulu waktu kita pertama-tama debat nih, Pin, tahun 2024 ini dirilis ya. Ini puluhan gereja di Kanada terbakar setelah temuan kuburan massal anak-anak Indian. Masyarakat marah, Pin. Wah, dibakar sama masyarakat ya. Iya. Bagus sekali ya. Iya, bagus betul. ya. Nah, pembakaran dimulai setelah penemuan kuburan tak bertanda di Kamloops, British Columbia. Berlanjut setelah berita temuan kuburan lain di halaman bekas sekolah asrama antara 2021 sampai 2023. Lembaga penyiaran Kanada memberitakan sebanyak 33 gereja hancur dan rusak parah akibat kebakaran antara Mei 2021 sampai Desember 2023. Ini baru 2 tahun kemarin setelah ditemukannya kuburan massal anak-anak penduduk asli di laman tempat ibadah umat Kristen itu. Dalam laporan yang disiarkan Rabu 10 Januari, CBC melaporkan dari sejumlah itu hanya 2 gereja yang oleh penyidikan dinyatakan terbakar akibat kecelakaan. Sebanyak 24 gereja diduga dibakar dan lainnya masih dalam penyelidikan aktif. Makanya Eropa itu berkurang Kristennya setelah ditemukan begini itu mereka makin wah terbukti benar biadab gitu loh. Mengutip peneliti dan tokoh masyarakat, CBC mengatakan faktor sejarah kolonial Kanada dan temuan situs pemakaman tak bertanda di halaman sekolah perumahan diduga menjadi motif pembakaran. Temuan sisa-sisa jenazah 200 anak pribumi di Kamloops Indian Residential School di British Columbia Mei 2021 diduga menjawab asal awal serangkaian pembakaran gereja. Sejak temuan di British Columbia, ribuan kuburan tak bertanda ditemukan di sejumlah lokasi. Pertamanya cuma 200, Bang Baal. Dicari, ternyata ditemukan ribuan. Makanya tahun 2025 kemarin di awal bulan berapa ya? Juni apa Januari? Baru-baru ini ya, Uni 2025 ya. Nah, itu penggalian baru, Bang. Yang ini temuan ini, Bang, di Irlandia, Bang. Ini beda. Ini di Irlandia. Iya, mudah-mudahan lah ya kalau di Eropa sudah punah, di Indonesia OTW 5% jadilah ya, sukses ya. Ya, harapan kita sebenarnya bukan Kristennya sih, Bang, yang pengen kita coba stop. Yang kita stop ini kan doktrin gini, Bang. Kalau Abang lihat, NPD itu salah satu narcissistic personality disorder, salah satu penyakit kejiwaan atau kelainan kejiwaan yang dialami oleh orang-orang yang cenderung akan menjadi psikopat. Abang tahu Hitler itu kenapa dia ngehabisin 6 juta jiwa Yahudi? Karena dia terpengaruh sama Martin Luther yang mengatakan bahwa mereka itu anak-anak Tuhan. Mereka anak-anak Tuhan, mereka orang pilihan Tuhan. Dalam diri mereka ada Roh Kudus, sehingga apa yang mereka lakukan itu benar karena dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka menghabisi anak-anak orang lain, itu mereka berpatokan bahwa yaitu adalah ini nih, dalam Yesus itu memang menghabisi manusia. Mereka bilang Yesus tidak membunuh. Bahkan memang pendurhaka itu dibunuh oleh Yesus dengan nafasnya. Dan rangkaian omongan ini bukan opini saya menggiring opini, tidak, tapi ini hasil penelitian. Hitler itu menganggap bahwa mereka suku Aryan, dan tahu nggak, suku Aryan, suku non-Aryan itu gara-gara apa coba? Kitab Kejadian di mana Nuh mengutuki Kan'an untuk menjadi budak saudaranya. Makanya orang yang dianggap majikan ini dianggap suku Aryan dan suku pilihan Tuhan. Jadi kenapa mayoritas umat Kristiani di Indonesia ketika ada orang orang Zionis menghabisi orang di Palestina, mereka bilang itu umat pilihan Tuhan. Jadi memang nggak, kalau ada yang bilang gini, ini kan cuma murni politik, ini bejat sekali pikiran kalian bilang ini politik. Guys, yang melakukannya adalah institusi agama. Dan pembenarannya itu merujuk kepada kitabnya. Lalu kalian bilang ini politik. Kalian jangan, yang Islam munafik nggak usah naif depan saya. Kemudian begitu juga dengan orang Kristen yang bilang, itu kan kejahatan masa lalu. Ini baru ditemukan tahun 2025. Artinya, kalau ini tidak terbongkar, kalian akan tutup mata. Dan kalian tahu, Paus itu minta maaf itu di tahun 2002. Ya. Nih ya, ini. Tahun 2022 loh. Baru 3 tahun yang lalu. Ya. Dan kalian tahu, ini pernyataannya di BBC News Indonesia. Artinya memang kelakuan kalian tuh anak-anak Tuhan tuh tinggal minta maaf. Kenapa? Karena kalian tuh udah ditebus dosanya. Jadi cuma tinggal minta maaf doang. Paus Fransiskus, sorry aku kecilin dulu. Ini besar banget ya. Oh iya, Ya. mereka ini ya. Ini dari BBC. Paus Fransiskus lakukan ziarah penebusan dosa. Nih, ziarah penebusan dosa namanya, guys. Jadi cuma tinggal penebusan dosa. Jadi gampang banget dosa ditebus sama kalian gitu loh. Cukup dengan cara minta maaf tuh kalian udah kayak nggak perlu lagi bertanggung jawab. Ke Kanada. Ini namanya apa?
Paus Fransiskus lakukan ziarah penebusan dosa. Padahal Tuhan kalian udah mati nebus dosa kalian. Ke Kanada, ajukan maaf atas kekerasan sekolah Katolik pada anak-anak suku asli. Terlambat, Paus. Terlambat. Orangnya udah pada mati. Paus Fransiskus akan memulai kunjungan. Ini dirilis tahun 2022. Ya. Paus Fransiskus akan memulai kunjungan bersejarah pimpinan. Ngapain kayak gini coba? Orangnya udah pada mati. Ya. Dengan minta maaf si Paus ini emang agama Katolik akan, oh iya kalian sebenarnya agama kasih, cuman ya dulu kalian lupa aja kasihnya, sama kayak Tuhan kalian baru datang di abad pertama, dulu sebelumnya ngabisin nyawa orang gitu. Aku nggak ngerti apakah kalian memang ngikutin cara-cara Yesus, minta maafnya baru belakangan, nebusnya baru belakangan setelah ribuan orang mati gitu. Karena Yesus kan memang begitu. Ribuan orang mati karena dosa-dosa mereka, Yesus baru muncul di abad pertama. Dan itu pun nggak nyelamatkan siapa-siapa, karena emang nggak ada fakta konkret ada yang selamat. Faktanya setiap umat Kristen nggak langsung jadi baik kan, malah tambah bejat kan kelakuannya setelah ada Kristen. Jadi aku bingung gitu loh, penebusan-penebusan ini tuh gunanya buat apa sih? Buat berdamai dengan dosa, maksudnya ya udah deh lu berdosa aja aman tenang. Supaya manusia bisa berhubungan kembali dengan Allah. Oh, jadi mendamaikan manusia dengan dosa. Beda guys dengan kami umat Islam. Di Islam guys, kalian itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau kalian nggak bertobat. Dan definisi tobat itu bukan ngaku Islam. Tobat itu dalam Islam berhenti dari kekejian kalian, kemudian mengganti peristiwa perbuatan keji itu dengan perbuatan baik. Kalau kalian cuma sekedar berhenti, itu belum disebut dengan pertobatan. Makanya ada dalilnya mudah-mudahan Allah mengampuni. Kenapa? Ya karena nggak semua orang yang betul-betul bertobat itu melakukan pertobatannya. Melakukan pertobatan itu adalah dengan melaksanakan amalan soleh. Makanya syarat masuk surganya Islam itu beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kalian cuma sekedar berhenti itu bukan melakukan amalan soleh, itu baru berhenti. Ketika kalian berhenti dari perzinahan misalnya, ada amalan soleh yang kalian lakukan untuk mengganti perbuatan zina itu. Apa? Misal, kalian memerdekakan budak, kalian bersedekah, kalian sholat sunat, seperti itu. Nggak ada ceritanya soteriologi Calvinis yang mengatakan iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Jadi kalian nggak diajarkan untuk berbuat baik. Ya jadi begitu saudara-saudaraku. Inilah bukti. Bang Baal harus tahu ya. Saking NPD-nya mereka ini Bang Baal. Ketika mereka berbuat jahat Bang Baal, Lina Wijaya itu mengutip ayat perjinahannya. Iya kita sudah berdosa. Tapi apa? Ya kita anak-anak Tuhan. Si Agatha kan gitu juga. Tenang bro. Tenang. Cari aja laki di TikTok. Botok aja muka lu. Kenapa? Ya karena lu akan ditebus. Begitu juga dengan RK dan yang lain. Kenapa mereka itu merasa aman berbuat jahat? Karena mereka tidak di-trigger untuk berbuat baik. Beda, si Kores ini, dia nggak akan nge-counter, karena dia udah tahu Al-Quran. Quran surah An-Nahl 126. Lu nggak boleh ngapa-ngapain bre kalau lu nggak dilawan duluan. Ini kita umat Islam. Makanya kita umat Islam kalau ada orang Islam, buka komal, naikin orang Kristen baik, terus dihujat, terus direndahkan. Itu saya paling duluan untuk benci mereka. Karena itu nggak diajarin di Islam. Bahkan kita boleh lihat deh, rata-rata apologet kita yang bejat kelakuannya terbukti pada akhirnya bersekongkol dengan Kristen seperti Logi Crot. Pada akhirnya apologet Islam yang biadab kelakuannya kayak si Logika, kayak si Umar Palen misalkannya, akhirnya bersekongkol dengan Kristen sendiri. Itu bedanya kita, bre. Gitu loh. Itu beda kita. Tapi bagi kalian justru kebalikan. Kami yang tidak mau agama kalian dihujat, justru kalian anggap sebagai penghujat agama kalian ketika kami membuka fakta. Seperti itu. Ya. Jadi saya membuka ini saya mau ngasih tahu seluruh umat Islam bahwa semakin mereka menyerang agama Islam, narasinya, wallah, selama ini saya masih bisa membuktikan ke diri saya sendiri akan berbalik ke mereka semuanya. Nabi Mukondo, Tuhannya yang Mukondo. Matthew Henry yang bilang Tuhannya minta-minta. Dan pada faktanya dalam kitab mereka, Tuhannya ketika pengen keledai minta punya orang, ketika pengen makan minta punya orang. Dan memang tidak ada tertulis secara eksplisit Yesus pernah bekerja, cuman diduga membantu orang tuanya. Artinya emang dia gak pernah kerja aja guys. Gak ada, coba tunjukin. Pernah gak dia kerja? Pernah gak dia ngasih nafkah sama orang tuanya? Gak pernah. Gak pernah. Artinya kalau dibilang Mukondo nabi kami, sorry to say nih, nabi gua nikah dan menghidupi istri-istrinya, ngasih makan, perempuan dikasih makan, bahkan bukan cuma perempuan. Kalian tahu nabi gua bisa dapat harta dari hasil berperang dan hidupnya sederhana banget kok. Artinya
Nabi gua yang bisa kaya itu nggak mengambil kekayaan itu, bahkan membagi-baginya. Makanya ada salah satu riwayat, Nabi aku tuh punya emas di rumahnya, dia terburu-buru tuh ngeluarin emas itu dari rumah dia, dibagiin langsung tuh kepada kaum fakir miskin. Nabi gua gitu, bre. Beda sama Tuhan lu. Tuhan lu katanya yang punya kekuatan 100% Tuhan, yang bisa nurunin makanan dari langit. Ada nggak ngasih makan orang tuanya secara berskala? Nabi gua walaupun ada itu hadis apa riwayat yang masih diperdebatkan, ngasih makan orang Yahudi, perempuan buta, walaupun itu masih diperdebatkan ya kesahihannya. Lah Tuhan lu yang katanya nurunin makanan dari langit, roti-rotian. Hah? Dibantah sendiri sama dia. Angkatan yang jahat ini tidak melihat satupun tanda kecuali tanda Yunus. Lah kalau emang Tuhan lu bisa nurunin makanan dari langit, berarti dia bohong. Karena ada tanda, dilihat orang banyak. Jadi gitu bre, kalau misalnya kalian mau bre, aku kalau udah depan Kelvin tuh aku kayak kekelpin-kelpinan guys. Jadi kalau seandainya kalian mau menghujat agama kami, pastikan dulu hujatan itu nggak balik ke kalian. Kenapa? Pedih. Balasan kami itu pedih gitu loh. Kami tuh cuma sikit doang, kami cuma buka data doang gitu. Nah itu baru perbudakan ya Bang Baal. Ini belum perlendiran loh Bang Baal ya. Sorry maksudnya belum perlendiran Bang. Tema lain itu. Belum sampai ini Tuhan menghamili Bunda Maria tuh ya, belum. Oh, dan bahkan itu data yang nih, aku tuh capek banget sambil buka data tuh kayak saking capeknya aku buka data karena aku malas aku bacain gini aja Bang. Nih Abang lihat nih ya. Data aku tuh di sini tuh namanya adalah agama lendir ya. Nih, aku kasih memang aku klasifikasikan data-data aku. Nih, agama lendir. Ya, ini datanya Bang banyak banget Bang. Bang, nih datanya banyak banget Bang. Dan ini tuh, waduh. Tapi khawatirnya teman-teman di bawah nggak ngerti lendir apa, saya juga harus dijelaskan. Nih jangan ini salah paham lagi. Pelecehan seksual di kalangan gereja, pelecehan seksual, kemudian ayat-ayat buka celana dalam, itu ada. Tuhan buka celana dalam orang, ada. Terus gini Uni, yang diceritakan Uni tadi itu kan luar biasa, itu kan data valid ya, valid lah itu valid, ya, karena bukan dari sumber Islam dan mereka ada pengakuan juga. Bang. Iya ada pengakuan juga kan dari pihak mereka gitu. Kemudian mereka ini kan selalu kalau mereka ini kan jingkrak-jingkrak di hari Minggu. Apakah ini juga kemungkinan untuk menutupi kebiadaban itu atau memang mendukung kebiadaban itu sehingga mereka jingkrak-jingkrak mabuk gitu ya? Siraba. Apakah untuk menutupi itu atau memang mensyukuri dengan kebiadaban mereka unik? Silakan. Oke, kalau kita tetap harus objektif ya, kita tidak bisa menggiring opini sejauh itu. Cuman yang kita tahu secara psikologis, mungkin aku pernah dapat baca artikel kemarin itu. Salah satu ciri-ciri orang NPD dan psikopat itu adalah ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menikmati kejahatan itu gitu. Nah, cara mereka menikmati kejahatan itu bisa beragam, caranya bisa beragam. Kalau kita lihat motivasi teman-teman kita Kristen berjingkrak-jingkrak di gereja itu ada banyak. Salah satunya adalah mereka bahagia karena mereka itu ditebus dosanya sama Tuhan. Dan konsekuensi logiknya memang mereka bahagia atas penderitaan Yesus sebenarnya tanpa mereka sadari begitu. Walaupun mungkin mereka tidak ke sana arahnya. Cuman satu lagi yang kita tahu bahwa contoh di Philadelphia atau di negara-negara mayoritas mereka menenangkan jiwa itu dengan cara kesenangan palsu tuh kayak narkoboy, kayak bernyanyi. Dan memang kan di Islam sendiri kan agama yang membenci musik ya. Maksudnya agama Rasulullah dan sahabat itu bukan orang yang gemar mendengarkan musik. Sementara di Kristen itu identik dengan musik. Agama yang identik dengan musik, agama yang identik dengan alkohol, di mana mereka sering melakukan selebrasi-selebrasi. Dan salah satu selebrasi yang mereka warisi itu bukan dari agama Yahudi sebenarnya, tapi dari penyembahan pagan.